Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 untuk semester ganjil. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab yang sama dengan bab sebelumnya, yaitu mengungkap fakta alam secara objektif bagian ketiga. Dengan poin E, menyajikan laporan hasil observasi dalam bentuk buku tempel dan mempresentasikan laporan hasil observasi. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Kita awali dengan poin E, yaitu menyajikan laporan hasil observasi dalam bentuk buku tempel. Apa sih buku tempel itu? Di sini, pada pertemuan ini kita akan coba mengubah laporan hasil observasi ke dalam format kreatif yang dapat dipublikasikan di media cetak maupun elektronik lewat buku tempel. Lalu apa buku tempel itu? Buku tempel itu adalah sekumpulan memorabilia, narasi, puisi, quote, cerita, clipping, catatan, foto, tiket, dan lain-lain yang disusun dan dirangkai dalam sebuah album atau handmade book. Jadi buku tempel ini adalah karya-karya. Karya-karya bisa berbentuk gambar, catatan, dokumentasi yang kita susun, kita tempel dalam sebuah album. Itu dinamakan dengan buku tempel. Agar laporan hasil observasi kalian itu lebih menarik untuk dibaca, kalian dapat membuatnya dalam bentuk buku tempel atau scrapbook. Buku tempel merupakan seni kerajinan menata atau menempel beragam gambar, foto, dan tulisan di atas lembaran-lembaran kertas secara menarik. Mungkin kalian bisa lihat ya di mading kelas kalian, karya-karya teman-teman kalian, itu adalah salah satu contoh dari buku tempel atau scrapbook. Selain membuat laporan kalian itu lebih menarik untuk dibaca, penyajian dalam bentuk buku tempel itu juga akan membuat laporan kalian menjadi semacam memorabilia atau sesuatu yang patut dikenang. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat scrapbook atau buku tempel lewat laporan hasil observasi kalian. Hal ini mewakili proyek ketiga yang harus kalian kerjakan. Di sini kalian membuat kreasi buku tempel berdasarkan laporan hasil observasi yang kalian dapatkan pada proyek kedua. Pada proyek kedua kemarin kan di situ saya menghimbau untuk kalian mencari laporan hasil penelitian atau karya ilmiah. Di situ kalian posisikan diri kalian sebagai peneliti laporan tersebut, sebagai peneliti laporan hasil observasi tersebut. Kemudian kalian susun prosedur atau alur pengamatan kalian mulai awal sampai dengan akhir observasi ke dalam buku tempel atau scrapbook. Usahakan wajib untuk menarik ya, agar scrapbook kalian atau buku tempel kalian itu menarik untuk dibaca. Di situ kalian wajib menyertakan catatan singkat jelas, kemudian foto dokumentasi dan penunjang lainnya pada buku tempel kalian. Jangan lupa karena laporan hasil observasi yang kalian dapatkan itu adalah milik peneliti lain atau milik orang lain, jadi kalian wajib untuk mencantumkan sumber laporan hasil observasi yang kalian dapatkan. Untuk membuat buku tempel ini, yang kalian butuhkan adalah buku tulis atau buku gambar sebagai media dasar. Kalian juga dapat membuatnya dengan kertas karton ya, atau kertas kardus. Tempelkan foto-foto hasil observasi kamu di media dasar tadi ya. Bisa buku gambar, buku tulis, karton atau kardus. Dan di situ beri keterangan secukupnya, tidak perlu terlalu banyak keterangan.
karena orang yang akan baca juga malas ya. Jadi sesingkat mungkin dan sejelas mungkin. Kalian juga dapat menempel benda-benda asli yang ditemukan saat observasi. Contohnya seperti tiket, daun, bunga, atau benda-benda yang berkaitan dengan objek yang kalian observasi. Setelah itu, kamu bisa mempublikasikan buku tempel karyamu itu ke mading sekolah atau akun media sosial kamu. Selanjutnya, setelah kamu membuat buku tempel, selanjutnya presentasikan karya buku tempel laporan hasil observasi yang kamu miliki. Namun, perlu diingat sebelum melakukan presentasi, kalian sebaiknya mengetahui hal apa saja yang harus diperhatikan dalam mempresentasikannya. Nah, salah satu hal yang penting saat melakukan presentasi adalah dengan mengatur intonasi yang tepat. Penggunaan intonasi yang tepat itu akan membuat presentasimu itu lebih menarik. Lalu apa sih intonasi itu? Intonasi adalah lagu kalimat atau tinggi rendahnya suatu nada pada kalimat yang memberikan penekanan dalam kata-kata tertentu pada suatu kalimat. Jadi nada saat kamu menyampaikan suatu kalimat laporan hasil observasi kamu. Intonasi berbicara ketika presentasi itu penting untuk diperhatikan, karena jelas tidaknya kalimat yang diucapkan sangat berpengaruh kepada audien atau pendengar dalam pemahaman pesan yang mereka terima. Nah, berikut ini merupakan cara mengatur intonasi saat kamu presentasi. Yang pertama, gunakan suara lantang untuk menegaskan suatu hal yang penting dan harus diingat oleh audien. Jadi kamu menggunakan suara lantang jika kamu akan menegaskan suatu hal dari laporan hasil observasimu, informasi dari laporan hasil observasimu yang penting dan harus diingat oleh si pendengar atau audien. Kemudian yang kedua, gunakan tempo berbicara yang lambat untuk menyampaikan sebuah poin yang penting, dan sebaliknya, gunakan tempo berbicara yang cepat untuk menyampaikan suatu hal yang gak penting. Jadi gunakan tempo berbicara yang lambat jika informasi terkait laporan hasil observasimu itu penting, dan sebaliknya, gunakan tempo berbicara yang cepat untuk menyampaikan suatu hal yang memang bukan penting. Kemudian yang ketiga, tinggikan suara kalian ketika menyapa audien pada saat awal presentasi, dan sebaliknya rendahkan suaramu saat menjelaskan isi dari presentasi. Namun kalian harus mengatur agar suara kalian itu tidak terlalu rendah. Hal ini agar dapat terdengar oleh si audien. Akan tetapi tidak terlalu tinggi hingga mengganggu pendengaran si audien. Jadi harus kondisional. Kemudian yang terakhir, gunakan perasaan atau emosi sesuai dengan kalimat yang kalian ucapkan. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait bab yang berjudul mengungkap fakta alam secara objektif bagian ketiga. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.